Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Amma ba'du. Anak-anakku, dimanapun kamu berada saat ini dan para pendengar, mari kita perbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberi kehidupan bernafas secara gratis tanpa harus membayar oksigen untuk bernafas. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit, mungkin mereka bernafas menggunakan alat, menggunakan tabung, menggunakan selang dan hidung ditutup yang disebut dengan oksigen. Kalau sudah menggunakan oksigen, tentu sedikit banyaknya mengeluarkan uang untuk bernafas. Tapi Allah masih sayang dan cinta kepada kita. Allah beri kita bernafas secara gratis sampai saat ini. Dan bukan itu saja, Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita pekerjaan. Allah masih memberikan kita tempat tinggal. Anak-anakku, baru-baru ini saudara-saudara kita yang ada di sebelah sana terjadi ledakan yang dahsyat. Mereka kehilangan ayah ibunya. Mereka kehilangan tempat tinggalnya. Tapi alhamdulillah, Allah sayang dan cinta kepada kita, masih Allah beri kita tempat tinggal. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan banyaknya nikmat itu tidak dapat untuk kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, maka tidak akan bisa. Selanjutnya, salawat beriringkan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga disampaikan pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita sering selalu berselawat kepada Nabi kita, mudah-mudahan kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul nanti di padang mahsyar dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam firman-Nya surat Al-As ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan innal insana lafi khusr. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia yakin bahwasanya Allah itu ada, Allah itu ahad, Allah itu satu. Bukti orang beriman kepada Allah itu ialah salah satunya sholat. Ada orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah tetapi tidak melaksanakan sholat. Kata Allah sederhana, tarahum ruka'an sujada. Kalau kamu ingin melihat orang yang beriman itu, lihatlah ketika ruku dan sujud. Jadi
Kalau ada orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah, tetapi dia tidak ruku, tidak sujud, tidak sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Yang kedua, orang-orang yang tidak merugi itu ialah wa'amilus sholihat, yaitu orang-orang yang melakukan amal soleh, amal kebaikan. Amal soleh ini terbagi menjadi 3 anak-anak. Apa yang pertama? Yang pertama amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Apa contohnya amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Contohnya ialah yang tadi. Pertama, sholat, zakat, puasa, dan membaca Al-Quran. Itu contoh amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua pembagiannya ialah amal soleh kepada sesama manusia. Apa contoh amal soleh kepada sesama? Contohnya ialah memberikan senyuman, berkata sopan, saling tolong menolong dengan sesama. Itu adalah amalan soleh terhadap sesama. Dan yang ketiga pembagian amal soleh ialah amal soleh terhadap lingkungan. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarang tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu pembagian amal soleh. Ada 3. Tadi amal soleh kepada Allah, amal soleh kepada sesama, amal soleh kepada lingkungan. Yang ketiga, orang-orang yang tidak merugi itu ialah watawasau bil haqq, yaitu orang-orang yang menasehati dalam kebenaran. Orang-orang yang menasehati dalam kebenaran. Contohnya anak-anak Bapak, kita ambil ketika ujian, mungkin ada anak-anak Bapak atau teman-temannya yang melihat buku, yang melihat catatan, lalu kamu melihatnya. Nah, ketika kamu melihatnya, maka tegurlah bahwasannya perbuatan itu salah. Itulah contoh menasihati dalam kebenaran. Dan yang terakhir, orang-orang yang tidak merugi itu ialah watawasau bis-sabr, yaitu orang-orang yang menasihati dalam kesabaran. Contohnya apa? Ketika teman kamu tidak sholat, lalu kamu nasihati, tetapi dia tidak mau, malahan kita yang dimarahi, maka ketika itu sabar. Itulah 4 manusia yang tidak merugi. Yang pertama tadi adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang melakukan amal soleh, yang ketiga ialah orang yang menasihati dalam kebenaran, dan yang keempat ialah orang-orang yang menasihati dalam kesabaran. Nah, mungkin itu tausiah yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kepada Allah, kami mohon ampun, dan kepada anak-anakku dan para pendengar mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.